Bab 1006 Pertumpahan Darah di Penjara. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang bisa diam, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kepala penjara terkejut, belum pernah ada gempa bumi di dunia kecil yang tersembunyi ini. Kenapa ini terjadi? Apakah dunia kecil ini akan runtuh? Seseorang sedang menyerang di luar sana, kata seorang penggarap inti emas dengan serius. Itu tidak mungkin. Ini adalah penjara Gunung Kaisar. Siapa yang akan menyerang kita? Bukankah dia takut Kaisar Gunung akan memusnahkan keluarganya? Para komandan bertanya-tanya ketika mereka terbang keluar dari kastil. Tapi sudah terlambat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil berguncang semakin hebat. Pada akhirnya, tanah retak dan seberkas cahaya keemasan menerobos masuk. Semua orang melihat ke atas. Mereka melihat seorang pria mengenakan gaun biru di dalam sinar cahaya. Dia memiliki rambut dan mata hitam, kulit putih, dan rambutnya sepertinya terbuat dari emas. Di sebelahnya ada seorang wanita muda berambut panjang. Dia dikelilingi oleh naga sejati yang mengaum. Orang Tionghoa yang sebelumnya pernah melihat Chen Fan dan Xiao Mang langsung berlutut di tanah. Itu adalah dewa dan dewi surgawi kita. Dia tidak menyerah pada kami. Dia di sini untuk menyelamatkan kita sekarang. Tuan Surgawi Chen, Anda harus membalas dendam kepada orang Tiongkok dan para tetua kami. Banyak orang Tionghoa mulai menangis. Mereka berlutut dan membungkuk pada Chen Fan dan Xiao Mang. Banyak dari mereka yang berteriak. Mereka telah lama disiksa dan Chen Fan akhirnya tiba. Apakah itu benar-benar Chen Beixuan? Bagaimana dia bisa lolos? Para komandan Gunung Kaisar bingung. Mereka belum menerima kabar apapun tentang hal itu. Apakah 10 penguasa surgawi melepaskan Chen Fan? Banyak dari mereka yang sudah merasakan ada yang tidak beres. Kalian semua layak mati. Chen Fan diselimuti aura emas, dan kekejaman di matanya membuat semua orang tercengang. Kehendak abadinya sangat kuat. Dia telah melihat seluruh dunia kecil dalam sekejap dan menyaksikan bagaimana orang Tiongkok disiksa. Terdapat total 400 juta penduduk Tiongkok sebelum dia pergi saat itu, namun saat itu hanya tersisa 200 juta jiwa. Hanya dalam beberapa bulan, hampir 200 juta orang tewas. Bahkan memusnahkan seluruh kaisar gunung tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah. Ledakan, Chen Fan segera menyerang. Betapa menakutkannya dia ketika dia sedang marah. Seberkas cahaya keemasan melintas beberapa ribu kaki di langit. Saat itu juga, Chen Fan rupanya menggunakan Azure Wood Keyblade miliknya dengan kekuatan dharmanya, yang jauh lebih kuat daripada saat Chen Fan berada di bumi. Semua penggarap inti emas dalam jarak puluhan mil terbelah menjadi dua dalam sekejap. Pada saat itu, banyak sekali petani yang jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Lengan, tulang, tubuh patah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah keemasan jatuh dari langit. Beberapa ratus tentara tewas setelah tebasan ini. Chen Fan bahkan membagi kastil 10 mil menjadi dua. Lebih dari 100 penggarap inti emas dan beberapa ribu penggarap terhubung di dalamnya telah meninggal. Chen Beixuan, beraninya kamu. 9 berkas cahaya ditembakkan ke langit dari seluruh dunia kecil. Energi dari 9 penggarap berada pada tingkat setengah dewa surgawi, dan sama kuatnya dengan para tetua sekte surgawi. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi perak. Mereka adalah jenderal surgawi dari Kaisar Gunung. Mereka semua cukup kuat untuk setara dengan 5 tetua sekte di planet Tianhuang. Mereka bahkan telah mencapai tingkat leluhur dari beberapa keluarga dewa surgawi. Inti emas. Mereka berada di atas kelas 7 dan mereka membawa beberapa harta karun kuasi surgawi. 9 dari mereka bersama-sama bahkan mampu bertarung dengan dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Namun, Chen Fan memutar pergelangan tangannya dan aura pedang itu dengan lembut melintas di langit. Desir, Chen Fan merobek langit. Retakan sepanjang 800 kaki muncul. 8 dari 9 jenderal surgawi terbelah dua, dan jiwa ilahi serta inti emas mereka juga dihancurkan. Salah satu dari mereka hanya sedikit tersentuh oleh aura pedang, namun tubuhnya juga ditebas dan jiwa ilahinya langsung lari ketakutan. Pada saat itu, semua prajurit dan komandan Gunung Kaisar tersentak. 9 jenderal surgawi dulunya adalah para penggarap paling kuat yang hadir, selain jenderal ilahi. Mereka bahkan tidak akan mundur ketika menghadapi penguasa surgawi, namun mereka tidak dapat menahan serangan Chen Fan. Seberapa menakutkannya Chen Fan,
Orang-orang Tiongkok yang mengkhawatirkan Chen Fan segera bersorak. Jenderal Surgawi terakhir berteriak saat dia melarikan diri, "Chen Beixuan, kamu mempermalukan dan tidak menaati Kaisar Gunung. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi ke neraka." Chen Fan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Jenderal Surgawi. Dia baru saja menginjak kakinya dan menghancurkan jiwa ilahi dan inti emas Jenderal Surgawi hingga berkeping-keping. Inti emas meledak dan mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Xiao Mang, Lin Wuhua dan yang lainnya terbang dari tempat mereka di dekat punggung Chen Fan, terbang ke arah komandan dan kepala penjara dengan pedang mereka. Xiao Mang bahkan menggeram seperti naga sejati dan wajahnya sudah berlinang air mata. Mereka adalah orang-orang yang tumbuh bersamanya. Banyak dari mereka yang memberinya makanan ringan dan buah-buahan, mereka telah melihatnya tumbuh, namun kemudian mereka tidak ada lagi dan rumahnya telah hancur. Bagaimana mungkin dia tidak hancur? Tuan, tunggu kami. Zhao Juexian dan Tuan Naga mengikuti. Mereka mengayunkan tangan mereka dan membunuh penggarap inti emas yang tidak bisa ditangani Xiao Mang. Raja Naga adalah monster dari lautan bintang dan Zhao Juexian menjadi sangat kuat setelah meminum banyak air roh 1000 dunia di tanah dewa. Dia hanya menunggu untuk melewati masa kesengsaraan untuk mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak orang Tionghoa yang bangkit dan bergegas menuju kepala dan komandan penjara dengan batu, rantai, dan sekop. Meskipun mereka tidak memiliki level yang tinggi, jumlahnya banyak. Selain itu, Xiao Mang, Tuan Naga, dan yang lainnya juga ada di sana untuk mendukung mereka. "Hati-hati, Tuan Surgawi Chen. Ada jenderal ilahi di wilayah ini," teriak seorang lelaki tua Tionghoa. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi." Chen Fan menatap kastil yang menjulang tinggi di tengah penjara. Ada lapisan-lapisan susunan dan itu adalah inti dari seluruh dunia kecil. Dia merasakan energi kuat bersembunyi di dalam, yang berasal dari penggarap jiwa yang baru lahir. Tampaknya itu adalah jenderal ilahi dari Kaisar Gunung. Ledakan. Jenderal ilahi tahu dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi, jadi dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke langit. Begitu dia muncul, kekuatan Dewa Surgawi menyebar ke segala arah, memberikan tekanan pada dada orang-orang dalam jarak beberapa ratus mil. Banyak orang Tionghoa tingkat rendah bahkan berlutut di tanah dalam sekejap. Ini adalah Dewa Surgawi. Banyak orang yang tercengang. Mereka belum pernah bertemu dengan jenderal ilahi, jadi mereka tidak menyangka bahwa dia sekuat itu. Banyak kultivator Tiongkok yang mendukung Chen Fan segera menjadi cemas. Bisakah Tuan Surgawi Chen mengalahkannya? Pada saat itu, semua orang berhenti dan Komandan Gunung Kaisar juga melihat kedua pembudidaya di langit. Mereka tahu kedua orang itu akan menentukan nasib penjara dan orang Tiongkok. Jenderal Surgawi yang galak, yang mengenakan baju besi emas, yang berada di atas kereta api dan diselimuti aura, berkata, "Nama saya Yinlong, Jenderal Surgawi ke-7 dari Kaisar Gunung. Chen Beixuan, Anda melanggar hukum planet Tianhuang dan membunuh tentara kami. Jika Anda menyerah dan meminta maaf kepada Kaisar Gunung, kami akan mengampuni Anda dan rakyat Anda. Kalau tidak, kalian semua akan hancur berkeping-keping." Suaranya mengejutkan udara, membuat gunung-gunung runtuh dan dunia berguncang. Banyak orang Tionghoa yang ketakutan. Dia terlalu kuat. Bisakah Tuan Surgawi Chen benar-benar mengalahkannya? Banyak orang yang meragukannya. Menyerah pada Gunung Kaisar. Chen Fan menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, "Saya sendiri yang akan pergi ke Gunung Kaisar. Namun, aku pergi ke sana untuk membunuh seluruh tanah suci pusat dan menaikkan level Gunung Kaisar. Setiap orang yang memiliki hubungan akan dibunuh sebagai penghormatan atas kematian para pahlawan Tiongkok." "Beraninya kamu." Jenderal ilahi Yinlong sangat marah. Kaisar Gunung telah memerintah planet Tianhuang selama 100.000 tahun. Bahkan Sekte Langit Guntur tidak akan berani untuk tidak menghormati Kaisar Gunung ketika mereka berkembang pesat saat itu. Bagaimana Chen Fan cukup berani untuk mengatakan bahwa dia akan menaikkan Gunung Kaisar? Chen Beixuan, Tiongkok dan bahkan wilayah Beihan akan hancur karena apa yang Anda katakan. Anda akan menyesalinya ketika tentara kami membantai orang-orang di seluruh wilayah Beihan. Jenderal Surgawi Yinlong kemudian mengeluarkan tombak emas di belakangnya dan dia bergegas menuju Chen Fan dengan keretanya seperti komet emas. Tombak itu bersinar terang di tangannya dan durinya sepertinya mampu menembus segalanya. Itu adalah tombak menusuk langit, milik Jenderal Ilahi Yinlong.
Dia pernah membunuh penggarap seni iblis jiwa yang baru lahir dari sekte iblis dengan itu. Sepertinya Chen Beixuan akan mati. Para komandan dan tentara sangat senang. Namun detik berikutnya, mereka semua ketakutan. Sama seperti semut, pergi ke neraka. Chen Fan mengangkat tangannya dan meraih tombak penusuk langit dengan mudah. Dia kemudian mematahkan tombaknya menjadi dua. Setelah itu, dia memberikan pukulan dan menjatuhkan Jenderal Ilahi Yinlong. Dia baru saja memulai. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengejar Yinlong dan terus menyerang. Retak, retak. Chen Fan memberikan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, mematahkan banyak tulang Jenderal Ilahi Yinlong. Pada akhirnya, Chen Fan menghentakkan kakinya, lalu menginjak Yinlong dan keretanya hingga jatuh ke tanah, menciptakan lubang raksasa berukuran beberapa kilometer. Jiwa dan tubuh Yinlong yang baru lahir hancur total. Pada saat itu, seluruh dunia kecil terdiam. Semua prajurit dan komandan Gunung Kaisar menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Namun, ini tidak mengurangi kemarahan Chen Fan. Membunuh. Hari itu, seluruh penjara berubah menjadi lautan darah. Semua kepala penjara, tentara, komandan dan anggota keluarga yang terkait dengan Kaisar Gunung telah dibunuh oleh Chen Fan. Darah mengalir ke seluruh tanah, membuat sungai menjadi merah. Tidak cukup, itu masih jauh dari cukup. Skornya hanya bisa diselesaikan dengan darah Gunung Kaisar. Teriak Chen Fan. Dia melihat melalui dunia kecil, wilayah Beihuang, dan menatap pusat planet Tianhuang. Kaisar Gunung, membunuh. Seluruh dunia kecil berada dalam kekacauan. Selain orang Tiongkok, ada juga pejuang dan penggarap seni Fin lainnya yang melawan Kaisar Gunung di penjara. Beberapa dari mereka adalah penggarap inti, emas atau penguasa setengah langit tingkat puncak. 9 jenderal surgawi ada di sana untuk menekan mereka. Tapi kemudian, Chen Fan tiba dan membunuh jenderal surgawi dan jenderal ilahi. Xiao Mang, Lin Wuhua, Tuan Naga dan yang lainnya juga tidak dapat dihentikan, yang mendorong banyak tahanan untuk melawan bersama. Seluruh penjara berubah menjadi lautan darah. Orang Tionghoa dan tahanan yang tak terhitung jumlahnya mengejar para penggarap Gunung Kaisar dengan kebencian. Para kepala dan komandan penjara, yang dulunya adalah atasan, dikepung dan dicabik-cabik. Mengerikan sekali. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah warga Tiongkok meningkat dari 400 juta menjadi 200 juta. 1 juta orang meninggal di penjara hampir setiap hari dan kebanyakan dari mereka meninggal karena tentara. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ada beberapa ratus ribu tentara dan 10.000 komandan inti emas di penjara, tetapi mereka semua terbunuh dalam waktu kurang dari sehari. Darah ribuan tentara membanjiri seluruh penjara. Ketika semua orang keluar, Chen Fan menghancurkan seluruh dunia kecil, mengubur tempat penuh dosa itu di langit. Chen Fan berbalik dan memberitahu para kultivator Tiongkok, ayo pulang. Banyak orang menangis dan meninju tanah dengan tangan mereka. Tidak semua orang Tiongkok akan kembali. Hampir 200 juta dari mereka telah meninggal di tempat yang penuh dosa itu. Kali ini, orang Tiongkok mengambil kembali kapal-kapal terbang itu. Ada beberapa ratus kapal yang membentuk garis sepanjang 100 mil. Masing-masing mampu membawa setidaknya 100.000 orang. Seluruh wilayah Beihuang terlibat dalam pembuatan armada ini. Keluarga Dewa Surgawi ada di sana, dipimpin oleh keluarga Wang. Pemimpin mereka telah berjanji kepada Chen Fan bahwa mereka tidak akan meninggalkan satu pun orang Tiongkok, bahkan jika mereka harus menggunakan semua kapal di wilayah tersebut. Wu Wendin bahkan menyediakan 100 kapal, karena keluarga Wu terkenal dengan armadanya. Banyak kultivator dari ras lain juga meminta untuk mengikuti Chen Fan dan bergabung dengan Tiongkok. Mereka telah menghancurkan penjara dan menyinggung Kaisar Gunung, jadi mereka tidak punya tempat lain untuk pergi lagi. Setelah kapal terbang pergi, seorang tetua keluarga Wu ragu-ragu dan berkata, "Tuan, apakah kami akan membuat marah Kaisar Gunung karena membantu Chen Beixuan?" Wu Wendin menyipitkan matanya dan berkata setelah beberapa saat, "Sekarang bukan waktunya memikirkan tentang Gunung Kaisar. Kita mungkin juga membuatnya marah jika kita tidak membantu. Kita tidak bisa tidak menaati Chen Beixuan dan Kaisar Gunung." Pada akhirnya, dia berkata, "Wilayah Beihuang berada tepat di sebelah Tiongkok. Kita tidak bisa lari dari mereka. Lagi pula, penjara itu sudah lama dihancurkan. Pernahkah Anda melihat Kaisar Gunung melakukan sesuatu?" Apa yang dikatakan Wu Wendin mencerahkan para tetua. Benar, Gunung Kaisar tidak melakukan apapun. Bukankah itu berarti mereka membiarkan Chen Fan pergi?
Semua orang kemudian merasa lega. Kapal terbang yang membawa orang Tiongkok membentang sejauh 100 mil. Semua pembudidaya lainnya tercengang, semuanya minggir tidak peduli seberapa superiornya mereka. Apa yang terjadi di Loh Setan Kuno dan penjara dengan cepat menyebar ke seluruh planet Tianhuang. Ketika orang-orang mengetahui Jenderal Surgawi Kaisar Gunung telah terbunuh dan penjara dihancurkan, mereka tercengang. Chen Fan hanya menyinggung Sekte Surgawi setelah membunuh 10 Dewa Surgawi di luar Tanah Dewa, tetapi dia akhirnya melepaskan kesempatan terakhir untuk berdamai dengan Kaisar Gunung dengan membunuh Jenderal Surgawi mereka dan menghancurkan penjara. Chen Beixuan marah. Kaisar Gunung telah memerintah planet Tianhuang selama ribuan tahun. Dan mereka adalah satu-satunya sekte yang memiliki penggarap formasi jiwa. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Guru ilahi mereka bahkan diklaim sebagai kultivator paling kuat di planet Tianhuang. Tidaklah bijaksana melawan Kaisar Gunung karena ras yang kecil. Seorang kultivator tua menghela nafas. Seorang kultivator muda kemudian membantah, itu tidak perlu. Chen Beixuan membunuh 10 penguasa surgawi sendirian. Mereka adalah kultivator terkuat di planet Tianhuang dalam 100.000 tahun terakhir, nomor 2 setelah Dewa Tatian. Sudah waktunya dia menantang Gunung Kaisar dan menunjukkan kepada mereka kemampuannya. Para pembudidaya tua mengira Kaisar Gunung akan membiarkan Chen Fan pergi jika dia hanya ingin menyelamatkan orang Tiongkok. Lagi pula, mereka juga harus membayar mahal untuk mengepungnya. Namun, para kultivator muda berpikir bahwa jika dia tidak membalas dendam kepada rakyatnya, dia tidak akan pantas menjadi kultivator terbaik di planet Tianhuang dan dia akan menyia-nyiakan kekuatannya. Bukankah dia berkultivasi untuk menguasai dunia? Kedua belah pihak berdebat sengit. Tapi mereka semua setuju. Kekuatan Chen Fan telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Selama dia tidak pergi ke markas Mount Emperor, beberapa jenderal ilahi tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Dalam 10.000 tahun ke depan, Chen Fan dan Kaisar Gunung mungkin menjadi dua kekuatan yang berlawanan, tetapi Kaisar Gunung jelas lebih kuat. Lagi pula, tidak ada yang tahu kartu truf apa yang mereka miliki. Jika Tuan Surgawi Tatianus tidak mati atau jika dia meninggalkan harta karun ilahi atau susunan ilahi, siapa yang mungkin bisa menolaknya? Namun, berita itu beredar sekitar setengah hari kemudian. Chen Fan membuat sumpah darah di depan para leluhur dan sesepuh yang baru saja meninggal di kuil leluhur di kota Cina Lama. 7 hari kemudian, aku akan pergi ke Gunung Kaisar, memusnahkan sekte mereka dan menghancurkan segalanya. Ketika berita itu keluar, planet Tianhuang tercengang. Di sekte reinkarnasi, Penatua Juyan menggelengkan kepalanya. Chen Beixuan terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan setelah membunuh 10 penguasa surgawi? Itu Gunung Kaisar. Mereka memiliki 9 jenderal ilahi, belum lagi guru ilahi mereka, yang dikatakan sebagai kultivator paling kuat di planet Tianhuang. Mereka juga memiliki harta rahasia, susunan, dan hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggali kuburnya sendiri. Benar, jika Chen Beixuan bersembunyi di suatu tempat, Kaisar Gunung tidak akan bisa berbuat apa-apa, tapi dia hanya akan mati jika dia melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Para tetua mengangguk, hanya Penatua Yuelon yang mengerutkan kening. Dia yakin Chen Fan tidak akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Orang pintar tidak akan pernah menyerang Gunung Kaisar. Jangan terbawa oleh kebencianmu. Penatua Yuelon menghela nafas. Bukan hanya sekte reinkarnasi. Banyak wilayah surgawi dan wilayah tandus lainnya yang terkejut dengan keputusan Chen Fan dan banyak kultivator yang kebingungan. Chen Fan telah menjadi kultivator paling kuat di planet Tianhuang. Mount Emperor tidak pernah mengambil tindakan apapun, juga tidak mengutuk Chen Fan karena menghancurkan penjara, yang berarti mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap saja, Chen Fan ingin menyerang Gunung Kaisar sendirian. Itu gila, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Mereka yang memiliki dendam terhadap Chen Fan, termasuk wilayah surgawi penangkal iblis, sekte dunia bawah hantu, keluarga Gongsun, dan wilayah surgawi api merah, sangat senang dengan berita tersebut. Chen Beixuan selalu sombong, jari-jarinya akhirnya terbakar kali ini. Tidak peduli, seberapa kuat seorang penggarap jiwa yang baru lahir, sangat berpuas diri untuk mengklaim bahwa dia akan menghancurkan sekte yang tidak dapat binasa. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana dia mati. Para tetua berteriak, Gunung Kaisar bahkan lebih marah lagi.
Guru surgawi mereka mengumpulkan sekte-sekte teratas yang tidak dapat binasa dan memerintahkan Jenderal Surgawi dan Jenderal Surgawi di sekitar planet Tianhuang untuk kembali dan bersiap untuk pertempuran dengan Chen Fan. Pada saat itu, bahkan para penggarap di daerah paling terpencil bergegas menuju Tanah Suci Pusat dan Gunung Kaisar. Mereka tidak ingin melewatkan pertempuran paling menggemparkan dalam sejarah. Banyak penguasa surgawi, yang berusia 20.000 tahun, juga sedang dalam perjalanan menuju Gunung Kaisar. Kali ini, itu hanya seorang kultivator yang melawan sekte yang tidak dapat binasa. Hal seperti ini belum pernah terjadi di planet Tianhuang sebelumnya. Sayang jika dilewatkan, hanya keluarga Dewa Surgawi di wilayah Beihuang yang tidak dapat melakukan apapun. Mereka terlalu dekat dengan Chen Fan. Jika mereka berani menunjukkan sedikit kebencian, Chen Fan pasti sudah memusnahkan mereka. Orang-orang mengatakan bahwa leluhur keluarga Wu Wendin, sekali lagi menyesali keputusan mereka, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Seluruh planet Tianhuang diaduk dalam 7 hari itu. Tapi kota tua China sangat tenang. Setelah melakukan pemakaman dan menguburkan para tetua, Chen Fan duduk di depan kuil leluhur, menghadap matahari terbenam, dan tetap bergeming setelah itu. Saudara laki-laki, Xiao Mang mendekatinya dengan mata bengkak. Semua orang yang dia kenal telah mati di tangan Jenderal Surgawi di Gunung Kaisar, termasuk Old Ding. Jenderal ilahi yang disebut Bai He, dikatakan sebagai jenderal ilahi tertinggi dan merupakan saudara laki-laki Yinlong. Yinlong menjaga penjara untuknya, sementara Bai He membawa tetua agung dan yang lainnya kembali ke Gunung Kaisar. Jangan khawatir, aku akan membalas dendam untuk Qin Luo, Ding Tua, para tetua, dan setara surga. Mata untuk mata, kata Chen Fan dengan tenang. Dia diselimuti api 9 warna. Itu membakar kekuatan Dharma dan tubuh Chen Fan, memurnikan kotoran yang dia dapatkan dari jiwa yang baru lahir. Meskipun kekuatan Dharmanya berkurang, ia semakin kuat dan seluruh tubuhnya bersinar lebih terang, seperti permata sebening kristal. Xiao Mang mengangguk, mata untuk mata. Sehari berlalu, lalu yang kedua, yang ketiga. Seiring berjalannya waktu, energi Chen Fan menjadi semakin kuat. Pikirannya sepertinya terhubung dengan tanah Tiongkok, seluruh planet Tianhuang dan para tetua yang meninggal di sana. Dilihat dari belakang, dia seperti gunung yang tak tergoyahkan setinggi 100.000 kaki. Setiap orang yang melihat ini menyadarinya. Tidak ada jalan untuk mundur dalam pertempuran ini. Akhirnya, hari ke-7, saat sinar matahari pertama menyinari kuil, Chen Fan membuka matanya dan perlahan bangkit. Sudah waktunya untuk pergi ke Gunung Kaisar dan menyelesaikan masalah. Gunung Kaisar, ini dulunya adalah gunung tanpa nama di tengah tanah suci. Ada sebuah danau dan banyak gunung yang mengelilinginya. Dulunya hanya sebuah gunung kecil selama ribuan tahun, namun kemudian menjadi pusat seluruh planet Tianhuang sejak Dewa Tatian mendirikan sebuah sekte di sana. Desir, berkas cahaya ditembakkan dari jauh dan mendarat di danau. Semua penggarap menaiki kapal yang berlayar menuju Gunung Kaisar. Bahkan Master Sekte dan tetua dari Sekte Surgawi harus pergi dengan kapal, tidak berani untuk tidak menghormati Kaisar Gunung. Terkadang sinar cahaya yang menakutkan terlihat melintasi wilayah surgawi dan langsung menuju ke Gunung Kaisar tanpa henti. Para penggarap di kapal menduga bahwa mereka adalah leluhur atau penguasa surgawi. Kakak, ini, Su Namelambai. Surou yang idan cantik tersenyum dan naik ke kapal megah setinggi beberapa ratus kaki. Ada banyak kultivator dari berbagai wilayah di planet Tianhuang, dan mereka semua tercengang melihat kemunculan saudari Su. Mereka segera berbicara dengan suara yang lebih kecil. Ini adalah Gunung Kaisar. Surou melihat sekeliling. Danau itu berwarna hijau seperti sepotong batu giok dan dipenuhi dengan kekuatan roh. Beberapa naga setinggi 1000 kaki terbang keluar dari danau dari waktu ke waktu. Mereka adalah hewan peliharaan Sage yang dipelihara oleh Kaisar Gunung. Di langit, tentara berbaju besi terbang berkeliling. Mereka setidaknya adalah penggarap terhubung, sementara semua komandan berbaju hitam adalah penggarap inti emas. Adapun mereka yang mengenakan baju besi perak, bahkan Surou tidak yakin seberapa kuat mereka. Saat dia naik ke kapal, lusinan pasukan kultivator inti emas terbang mendekat. Mereka hanyalah prajurit di luar Gunung Kaisar. Ada banyak tentara ilahi yang berpatroli di sekitar dan pusat Gunung Kaisar bahkan dijaga oleh Jenderal Surgawi, Jenderal Ilahi, dan Tetua Agung. Mereka memang kuat, Sekte Surgawi tidak pernah bisa dibandingkan dengan mereka. Surou mendongak. Lalu,
Seseorang berbicara, Anda telah mendengar, Master Sekte dan 4 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Penginjak Surga ada di sini. Tentu saja, Sekte Penginjak Surga adalah cabang dari Gunung Kaisar, yang didirikan oleh putra Dewa Surgawi Tatianus. Sekarang Chen Beixuan memprovokasi Kaisar Gunung, penguasa surgawi dari Sekte Penginjak Surga tidak akan hanya duduk di sana. Tidak hanya Sekte Penginjak Surga, para Master Sekte dan para tetua dari 5 sekte yang tidak dapat binasa ada di sini, seperti Sekte Dewa Pengobatan, Aula Raja Fei, dan Kuil Dewa Tandus. Chen Beixuan telah menyinggung semua sekte yang tidak dapat binasa. Banyak petani berdiskusi. Suro mengerutkan kening. Selain Gunung Kaisar, ada juga 5 sekte yang tidak dapat binasa di planet Tianhuang, tetapi mereka memiliki seni budidaya yang tidak lengkap seperti Sekte Dewa Pengobatan dan telah menurun. Namun, mereka masih lebih kuat dari sekte surgawi pada umumnya. Master sekte dan leluhur mereka semuanya adalah makhluk yang kuat. Bersama dengan cabang-cabang seperti Sekte Penginjak Surga, pada akhirnya akan ada lebih dari 20 penggarap jiwa baru lahir di Gunung Kaisar. Meskipun Surou tidak mengkhawatirkan Chen Fan, dia kagum dengan kekuatan Kaisar Gunung. Chen Beixuan gila, dia bisa saja memerintah wilayah Beihuang dan membantu Tiongkok berkembang. Dia akan mampu melawan Gunung Kaisar setelah 10.000 tahun. Dan sekarang, dia akan menyerang Gunung Kaisar sendirian. Guru ilahi sudah marah dan meminta penguasa surgawi untuk mengepungnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, berapa banyak dari mereka yang bisa dia kalahkan. Selain itu, kekuatan Kaisar Gunung bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte-sekte lain yang tidak dapat binasa. Seorang penggarap inti emas tingkat menengah dengan pakaian mewah menggelengkan kepalanya saat dia menatap saudara perempuan dari keluarga Su dengan kaget. Benar, saya mendengar bahwa Jenderal Ilahi Bai He adalah satu-satunya penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah di planet Tianhuang dan bahkan leluhur Fudu tidak sekuat dia. Selain itu, 8 Jenderal Ilahi lainnya juga sebanding dengan Bai He. Ada juga beberapa tetua dan guru ilahi mereka yang dikatakan sebagai kultivator terbaik di planet Tianhuang. Belum lagi harta karun dan susunan yang ditinggalkan oleh Dewa Ilahi Tatian. Benar-benar tidak bijaksana untuk menantang mereka sendirian. Penatua lain dari keluarga Tuan Surgawi juga menghela nafas. Gunung Kaisar selalu misterius, tapi sebagian dari kekuatan mereka sudah cukup membuat orang terkesiap. Penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah. Selain Master Sekte, leluhur dari 5 sekte yang tidak dapat binasa, dan Master Sekte dari wilayah Surgawi Changshen, tidak ada orang lain di planet Tianhuang yang berada pada level ini. Namun, Jenderal Ilahi dari Kaisar Gunung sudah berada pada level yang begitu tinggi, jadi seberapa mengerikankah guru ilahi dan leluhur mereka? Sangat sulit untuk maju setelah memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Saudari, apakah Tuan Surgawi Chen akan baik-baik saja? Suna bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Tuan Surgawi Chen tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Selain itu, dia berasal dari True Martial Celestial Sect. Bagaimana dia bisa takut pada Gunung Kaisar? Meskipun Surou menghibur adiknya, dia juga merasa khawatir. Karena mereka dilahirkan di planet Tianhuang, Kaisar Gunung dan Sekte Surgawi bela diri sejati keduanya lebih unggul dari mereka tidak bisa membedakan keduanya. Dan Chen Fan tampaknya akan dirugikan saat bertarung melawan Sekte sendirian. Kultivator muda yang berbicara di awal tersenyum dan semakin dekat dengan saudara perempuan dari keluarga Su. Bukan hanya saudara perempuan dari keluarga Su. Keluarga Wang, Sekte Reinkarnasi, Sekte Penekan Iblis, keluarga Gongsun, Kota Api Suci, semua sekte terkenal di planet Tianhuang bergegas ke Gunung Kaisar sesegera mungkin. Mereka semua tercengang ketika tiba. Setelah melewati danau, sebuah gunung yang dikelilingi kabut ada di depan mereka. Mereka melihat energi jatuh dari langit dan menuju gunung seperti air terjun. Makhluk roh dan burung bangau yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari. Lebih mengejutkan lagi, seluruh kaisar gunung diselimuti oleh hukum Dharma. Di tempat ini, bahkan penggarap inti emas pun dapat dengan mudah mengembangkan kekuatan ilahi. Itu adalah tanah suci budidaya tertinggi. Gunung Kaisar 10 kali lebih kuat dari Sekte Reinkarnasi. Seorang kultivator dari Sekte Reinkarnasi menghela nafas. Penatua Yuelon, Sensi dan para tetua lainnya berdiri di belakangnya, sementara Huanonyin, Sisi dan Zhang Ruoxu berada di belakang. Kultivator itu tampak sangat tenang. Dia adalah leluhur Jinghai, penguasa surgawi terakhir dari Sekte Reinkarnasi.
Chen Beixuan terlalu sombong. Beraninya dia menantang Gunung Kaisar. Sekarang, dia akhirnya menemui hambatan. Penatua Juyan mendengus. Para tetua lainnya juga menyombongkan diri. Chen Fan telah membunuh 2 penguasa surgawi dari sekte reinkarnasi, jadi mereka pasti memiliki kesan buruk terhadapnya. Para tetua dari sekte dunia bawah hantu, keluarga Gongsun dan sekte surgawi ethereal juga sangat ingin melihat Chen Fan mati. Patriark leluhur, seberapa besar kemungkinan Chen Beixuan menang? Sensi bertanya. Para tetua segera memelototinya. Mereka tidak tahu mengapa putri ilahi mereka akan berdiri di pihak musuh. Namun, leluhur Patriark Jinghai masih menjawabnya, meskipun saya belum pernah bertarung dengan Chen Beixuan sebelumnya, dengan melihat tebasannya dan bagaimana dia membunuh saudara Su Huang, saya yakin kekuatan dharmanya sebanding dengan kekuatan Dewa Surgawi. Tubuhnya sangat kuat dan bahkan mungkin telah mencapai tingkat tubuh emas abadi yang legendaris. Harta karun surgawi biasa tidak akan mampu menyakitinya. Sang Patriark menambahkan, berbicara tentang kekuatan bertarung, penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah yang normal mungkin bukan tandingannya. Para tetua terkejut, seorang penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah sudah menjadi makhluk paling kuat di planet Tianhuang. Dikatakan bahwa hanya mantan guru ilahi Kaisar Gunung yang berada pada tahap puncak tingkat jiwa yang baru lahir, tetapi tidak ada yang tahu. Apakah itu benar atau tidak? Apakah itu berarti Chen Beixuan tidak bisa dihentikan? Kata Penatua Juyan dengan marah. Belum tentu, jawab Patriark leluhur Jinghai. Dia memandang Gunung Kaisar dengan rasa hormat dan ketakutan. Kekuatan Gunung Kaisar jauh di luar imajinasi kita. Kita tidak akan pernah tahu kartu truf apa yang mereka miliki. Mereka mungkin masih memiliki jenderal ilahi yang sebenarnya, mereka yang mengikuti Dewa Ilahi Tatian saat itu, atau beberapa harta karun ilahi dan susunan ilahi. Peluang Chen Beixuan akan memenangkan pertempuran ini memang sangat rendah. Kemudian, para tetua menjadi khawatir, terutama Penatua Yuelon. 7 hari sepertinya adalah waktu yang lama. Namun, para penggarap dari sekte surgawi dan mereka yang berasal dari luar planet Tianhuang baru saja tiba di Gunung Kaisar. Banyak dari mereka adalah kultivator tingkat rendah dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik kapal Gunung Kaisar, jadi mereka hanya bisa tinggal di luar danau. Semakin banyak orang pergi ke restoran seperti Menara Qinhe dan Istana Brahma, dan rumah-rumah penguasa kota di banyak kota bahkan telah memasang layar raksasa di langit. Orang-orang akan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di Gunung Kaisar, meskipun jaraknya ribuan mil. Ketika hari ke-7 tiba, seluruh planet Tianhuang, semua kultivator di wilayah surgawi dan wilayah tandus menghentikan apa yang mereka lakukan dan berdiri di sana dengan tenang. Mereka memandangi layar di langit, menunggu momen yang akan datang. Desir, desir, desir. Berkas cahaya muncul di langit. Masing-masing menimbulkan keributan di seluruh daerah. Patriark leluhur Jinghai, 2 penguasa surgawi dari sekte penekan iblis, Fuluan dan Dingjun. Master pedang dari sekte pedang Haotian juga datang. Pedang Qi-nya memang jauh lebih kuat daripada pedang surgawi lainnya. Kemunculan masing-masing dewa surgawi membangkitkan semangat para penonton di wilayah surgawi masing-masing. Pada akhirnya, bahkan dewa laut astral surgawi dari keluarga Wang telah muncul. Lusinan penguasa surgawi telah berkumpul di sekitar Gunung Kaisar. Hanya sekte surgawi seperti sekte dunia bawah hantu yang telah kehilangan penguasa surgawi mereka dan orang-orang mereka sangat membenci Chen Fan. Matahari berangsur-angsur naik ke langit dan menyinari daratan. Banyak orang mulai tidak sabar. Apakah Chen Beixuan datang atau tidak? Apakah dia akan melarikan diri dan menjadi bahan tertawaan planet Tianhuang? Banyak petani yang mengeluh. Tiba-tiba, seorang leluhur membuka matanya. Ini dia. Semua orang melihat ke atas dan melihat kereta hitam di langit, menuju Gunung Kaisar. Saat itu, mereka tahu. Chen Fan ada di sini. Tidak ada awan dalam radius 10.000 mil dan matahari bersinar terang. Lusinan bola cahaya melayang di sekitar Gunung Kaisar. Mereka adalah penggarap jiwa yang baru lahir. Para pembudidaya lainnya bahkan tidak bisa terbang, dan hanya bisa tinggal di kapal atau mengawasi pulau-pulau terdekat. Kemudian, sebuah kereta hitam tiba. Semua orang tahu itu pasti seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Selain itu, kereta itu terlihat sangat istimewa dan orang-orang di sekitar planet Tianhuang sudah mengetahuinya. Itu adalah kereta Chen Fan. Chen Beixuan ada di sini. Pada saat itu,
Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di planet Tianhuang melebarkan mata mereka dan mengukur kereta itu. Meskipun Chen Fan terkenal dan dikenal sebagai kultivator terbaik di planet ini, tidak banyak orang yang pernah melihatnya secara langsung. "Ini Tuan Surgawi Chen," teriak Suna, sementara Surou tersenyum. "Peri, saya dapat membantu jika Anda ingin bertemu Chen Beixuan. Keluarga saya memiliki pengaruh besar di wilayah Beihuang. Patriark leluhur kita adalah teman Chen Beixuan. Saya kira dia akan bersedia melakukan ini untuk saya." Kultivator muda dengan pakaian mewah muncul dengan senyuman dan sedikit arogansi di wajahnya. "Terima kasih, tapi tidak perlu." Surou menarik adiknya pergi dan berbalik. Kultivator muda itu segera membeku. Lalu, suara gemuruh datang dari Gunung Kaisar dan kabut di sekitarnya menghilang. Setiap orang dapat melihat menara yang tak terhitung jumlahnya di gunung dan jalan yang membentang dari bawah ke puncak. Ada sebuah aula tua yang menjulang tinggi di bagian atas dan energi yang menghancurkan bumi muncul dari sana. Seorang kultivator tanpa ekspresi dalam jubah putih berkata dengan arogan, "Mereka yang datang untuk beribadah, mohon ikuti hukum ilahi Kaisar Gunung dan mulailah mendaki dari dasar gunung. Anda hanya dapat bertemu guru ilahi kami setelah melewati 13 level dan mencapai puncaknya." Tampaknya dia adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Meski begitu, dia berdiri tepat di pintu masuk sebagai resepsionis, yang membuat banyak petani terkesiap. Penguasa surgawi sama superiornya dengan leluhur di sekte surgawi manapun, namun Kaisar Gunung menggunakan mereka untuk menjaga pintu. Mereka memang tidak bisa ditebak. Banyak orang berbalik untuk melihat bagaimana jawaban Chen Fan. Jika dia mematuhi aturan, dia tidak akan pernah bisa bertarung dengan Kaisar Gunung lagi. Retakan. Kemudian pintu gerbong dibuka. Dua pria dan seorang wanita turun dari gerbong. Pemuda di depan mengenakan jubah biru. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dia tidak punya energi sama sekali, seolah-olah dia hanya ada di sana untuk piknik. Gadis di belakangnya tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun ungu dan dikelilingi oleh naga sejati. Penatua lainnya juga sangat kuat dan juga seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Pemuda itu memandang Gunung Kaisar dengan tangan di belakangnya dan berkata dengan tenang, "Saya di sini bukan untuk beribadah. Jika Anda tidak di sini untuk beribadah, mendaratkan kereta Anda. Seorang penatua akan datang menemui Anda ketika dia ada waktu luang." Dewa surgawi jiwa yang baru lahir mendengus dan masih berpuas diri. "Tuanku sedang berbicara, bagaimana pelayanmu bisa menyela?" Tuan naga di belakang Chen Fan melangkah maju. Tangannya kemudian menjadi cakar naga yang ditutupi sisik hitam, seluas 1 hektar dan diselimuti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Energi mengerikan dari cakar naga jatuh dari langit, memberikan tekanan pada para pembudidaya dalam jarak 100 mil. "Beraninya kamu." Dewa surgawi berjubah putih membelalakkan matanya. Dia bisa merasakan kekuatan cakarnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh penggarap jiwa baru lahir yang normal. Seberapa kuatkah Tuan Naga? Dia adalah seorang penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah yang telah berkultivasi selama 30.000 tahun. Meskipun dia ditahan oleh Arai setelah memasuki planet Tianhuang, penggarap jiwa baru lahir palsu masih bukan tandingannya. "Ark!" Dewa surgawi berjubah putih berteriak. Separuh tubuhnya dibelah dan lengannya terkoyak, beserta sepotong besar daging. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, memercik ke langit. Itu bukanlah cedera parah bagi penggarap jiwa yang baru lahir, tetapi dikalahkan oleh pelayan Chen Fan, dia benar-benar menghancurkan reputasi Kaisar Gunung. Tapi Chen Fan mengabaikannya, dia masih menatap aula di puncak gunung dengan tatapan acuh tak acuh. "Pertama, saya di sini untuk meminta penjelasan dari Mount Emperor. Saya harus menyelesaikan semua masalah dari beberapa ribu tahun yang lalu hingga saat ini dengan Anda. Selain itu, saya ingin semua anggota senior Tiongkok kembali, tanpa cedera. Kedua, Anda harus menyerahkan Jenderal Ilahi Baihe dan prajurit ilahi lainnya untuk mengimbangi penderitaan Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir. Ketiga, ratusan juta orang Tiongkok meninggal dan mereka telah berjuang untuk bercocok tanam selama beberapa ribu tahun. Saya ingin Gunung Kaisar membayar untuk ini. Anda dapat menjual sekte Anda, harta karun ilahi, dan obat surgawi. Anda harus terus menebusnya untuk kami dari generasi ke generasi. Kalau tidak," Chen Fan berhenti. "Apa?" Suara keras terdengar di dalam Gunung Kaisar. Begitu pria itu berbicara, awan dalam jarak ribuan mil bergulung dan gemuruh guntur bergema.
Energi tak kasat mata menyelimuti semua yang hadir. Itu pasti seorang tetua atau bahkan guru ilahi dari Kaisar Gunung. Banyak petani yang terkejut. Kalau tidak, aku akan meratakan Gunung Kaisar, menghancurkan semua yang kamu miliki dan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Laki-laki yang tersisa akan menjadi budak, sedangkan perempuan akan menjadi pelacur. Setelah itu, saya akan menangkap semua orang yang membunuh orang Tiongkok dan semua anggota senior Anda, lalu saya akan membakar jiwa Anda dengan api dari inti planet Tianhuang selama 100.000 tahun. Kata Chen Fan, mengabaikan suara guru ilahi. Matanya penuh tekad. Itu adalah janji yang dia buat di depan para tetua yang meninggal di kuil leluhur. Beraninya kamu. Cukup. Sombong sekali. Gunung Kaisar berguncang. Energi yang tak ada habisnya dan kuat ditembakkan ke langit, membuat awan dalam jarak 3.000 mil menghilang. 1, 2, 3, totalnya ada 30. Masing-masing sama kuatnya dengan Tuhan Surgawi. Apakah ada 30 penggarap jiwa baru lahir di Gunung Kaisar? Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Dewa Surgawi biasa. Seseorang menghitung dan berkata, para penguasa surgawi tampak sangat kedinginan dan mereka tahu pertempuran ini tidak bisa dihindari. Retakan, pintu aula terbuka dan seorang pria parubaya berjubah hitam keluar. Jubah hitamnya penuh pola bintang dan dia terlihat sangat galak, seperti raja dari dunia manusia tetapi 1000 kali lebih kuat. Di belakang dia, 6 petani berjalan berturut-turut. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi emas, beberapa sangat tua, beberapa dikelilingi oleh energi monster, dan beberapa memiliki wajah putih dan janggut biru. Namun, semuanya sama kuatnya dengan Tuan Naga. Seorang kultivator tua berseru, mereka adalah master sekte dan leluhur dari 5 sekte yang tidak dapat binasa. Orang yang mengenakan baju besi emas pastilah Jenderal Baihe dari Kaisar Gunung. Kemudian, 30 penggarap jiwa baru lahir muncul, diikuti oleh ratusan jenderal surgawi dengan baju besi perak yang sekuat sesepuh sekte manapun. Ada juga prajurit ilahi yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam atau biru. Mereka melaju ke langit dan berdiri di kedua sisi Gunung Kaisar. Retak, retak, banyak petani yang mengertakkan gigi. Mereka terlalu kuat. 1 guru ilahi, 6 guru sekte jiwa baru lahir tingkat menengah, puluhan penguasa surgawi, dan beberapa ratus jenderal surgawi. Bahkan 10 sekte surgawi tidak mampu melawan kekuatan sebesar itu. Tidak heran Kaisar Gunung mampu menguasai planet Tianhuang selama ribuan tahun. Mereka sungguh kuat. Sebagai perbandingan, sekte penginjak surga dan wilayah surgawi Changshen bukanlah apa-apa. Beberapa penguasa surgawi menggelengkan kepala. Hati Penatua Yuelon dan Hua Nonyin tenggelam. Di satu sisi, Chen Fan dan Lord Dragon adalah satu-satunya yang kuat, sementara di sisi lain adalah Gunung Kaisar, yang memiliki lusinan penggarap jiwa baru lahir dan prajurit ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan antara kedua pihak sangat besar. Kamu ingin menaikkan level Gunung Kaisar sendirian. Seorang tetua Gunung Kaisar memelototi Chen Fan. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa mengalahkan Master Sekte dan Jenderal Ilahi tertinggi. Kita dapat menghadapinya dengan mudah tanpa bantuan guru ilahi kita, kata sesepuh lainnya. Ya, dia pikir dia bisa datang ke sini dan melakukan apapun yang dia inginkan setelah membunuh beberapa penggarap jiwa baru lahir tahap awal. Seberapa kuatkah 5 leluhur dari Sekte Langit Guntur saat itu? Mereka juga dibunuh oleh Sekte kami. Dengan begitu banyak dari kita di sini untuk menghadapinya, tidak ada keraguan dia akan mati, kata Jenderal Ilahi keempat. Guru ilahi dan guru sekte tetap diam. Mereka sudah menjadi kuat hanya dengan berada di sana. Bahkan jika Chen Fan adalah Naschen Soul Cultivator tahap menengah atau bahkan tahap puncak, dia akan mundur setelah melihat susunan pemain seperti itu. Dewa surgawi lainnya yang diselimuti aura berkata, Tuan Surgawi Chen, mengapa kamu tidak menyerah saja? Anda dan Kaisar Gunung adalah kekuatan penting di planet Tianhuang. Anda harus menyerah kepada guru ilahi kami dan berdamai dengan kami. Bukankah itu luar biasa? Dia adalah penguasa surgawi dari wilayah surgawi Wangqin. Itu benar. Seberapa kuatkah Gunung Kaisar? Guru ilahi kita berwawasan luas. Aku yakin dia akan memaafkanmu atas perbuatanmu. Anda harus kembali untuk menghindari melukai diri sendiri, kata seorang dewa surgawi dari wilayah surgawi Nifu. Banyak penguasa surgawi juga tidak percaya pada Chen Fan, dan bahkan penguasa surgawi Jin Hai menggelengkan kepalanya. Chen Beixuan, jika Anda ingin menyerah,
berlututlah di depan Gunung Kaisar dan mohon kepada guru ilahi kami untuk melepaskan Anda dan orang Tiongkok. Kami akan membiarkanmu menjadi budak kami di level tertinggi, kata Jenderal Ilahi Baihe sambil memandang Chen Fan dari atas dengan nada arogan. Membiarkan Chen Fan dan orang Tiongkok menjadi budak mereka adalah hal paling baik yang bisa mereka lakukan. Chen Fan bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia hanya mengucapkan satu kata, membunuh. Dia mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi setinggi 100.000 kaki. Dia ditutupi kilau emas. Ada 9 kekuatan ilahi di dalam dirinya dan tubuh emas abadinya diaktifkan ke tingkat tertinggi. Kakinya dikelilingi aura emas dan dia menginjak puncak Gunung Kaisar. Pada saat itu, semua orang di Gunung Kaisar ketakutan. Melihat kaki emas yang benar-benar dapat meratakan Gunung Kaisar, banyak orang yang ketakutan dan bahkan para penguasa surgawi mengerutkan kening. Chen Beixuan benar-benar menyerang. Semua orang berpikir, Chen Fan seharusnya ada di sana hanya untuk mengatakan sesuatu yang kejam dan menguji mereka. Dia dan para penggarap Gunung Kaisar adalah orang-orang yang dapat mengguncang planet Tianhuang dengan menghentakkan kaki mereka. Karena Kaisar Gunung telah mengirimkan barisan yang begitu sengit, Chen Fan bisa melarikan diri begitu saja. Tampaknya mereka juga tidak bisa menangkapnya dengan mudah. Tidak ada yang mengira Chen Fan akan menyerang. Seorang jenderal ilahi jangkung dengan baju besi emas, yang dikelilingi oleh baut listrik dan terdapat tulisan 9 di baju besinya, membuka matanya dan berteriak, "Beraninya kamu." Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke langit dengan tombak emas di tangannya, mengeluarkan sambaran listrik yang dapat menghancurkan ribuan gunung. Serangan itu sama kuatnya dengan serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir. Banyak penguasa surgawi yang terkejut. Itu adalah Jenderal Ilahi Kaisar Gunung yang ke-9, Zesan, kata seseorang. Semakin tinggi peringkat Jenderal Ilahi, semakin kuat pula dia. Meskipun Zesan hanya berada di peringkat ke-9, dia sedikit lebih kuat dari penggarap jiwa baru lahir biasa, menunjukkan betapa kuatnya Kaisar Gunung. Puff! Chen Fan tidak berhenti. Dia menghentakkan kakinya seperti gunung yang terlempar ke laut. Seberapa mengerikankah tubuh emas abadi? Itu tidak ada bandingannya, bukan sesuatu yang bisa dikalahkan Zesan. Retakan, kakinya baru saja menyentuh Zesan. Zesan memuntahkan darah dan tombak emas setinggi 3 kaki miliknya bengkok. Tubuhnya didorong ke bawah oleh energi yang tak terhentikan. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan Dharma Jiwa yang baru lahir dan baut listrik seperti api di sekitarnya, dia tidak bisa menggerakkan kaki Chen Fan sedikitpun. Chen Fan masih terus mendorong kakinya ke bawah secara perlahan. "Saudaraku, biarkan aku membantumu," teriak jenderal ilahi lainnya yang mengenakan baju besi emas, yang diselimuti kabut hitam dan terdapat tulisan 8 di baju besinya, saat dia melaju ke langit dengan palu raksasa. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan, menghalangi di bawah kaki Chen Fan. Jenderal Ilahi ke-8, Long Yuan. Dong, bagaimana mungkin kedua jenderal surgawi menghentikan Chen Fan? Bahkan jika Chen Fan tidak menggunakan kekuatan Dharma apapun, dia memiliki 9 kekuatan ilahi di tubuhnya, yang sama seperti 9 tubuh jiwa baru lahir yang sebenarnya. Long Yuan juga memuntahkan darah dan ditekan. Dia terlalu kuat, banyak orang mengerutkan kening. Kedua jenderal ilahi jiwa yang baru lahir tidak mampu menahan serangan Chen Fan. Lebih penting lagi, Chen Fan bahkan tidak melambat, seolah-olah jenderal ilahi tidak ada. "Saya juga akan membantu." Sinar cahaya keemasan lainnya muncul dari puncak Gunung Kaisar. "Dan saya, hitung aku juga." Banyak sinar cahaya ditembakkan ke langit satu demi satu. 1, 2, 3. Pada akhirnya, 7 jenderal surgawi naik ke langit bersama-sama. Ke-9 jenderal ilahi, selain jenderal ilahi Yinlong yang meninggal di penjara dan jenderal ilahi Baihe, telah muncul. Ledakan, betapa menakutkannya ketika 7 jenderal ilahi menyerang bersama-sama. Cahaya keemasan di sekitar mereka menggemparkan dunia, dan masing-masing mewakili sebuah hukum. Mereka dikelilingi oleh hukum yang berbeda, termasuk angin, api, air, tanah, listrik, kegelapan. Pada akhirnya, 7 sinar cahaya bergabung menjadi satu dan membentuk seberkas cahaya yang tebal dan menjulang tinggi. 7 jenderal ilahi selalu bekerja sama dengan baik dan kekuatan Dharma mereka jauh lebih kuat daripada 7 penggarap jiwa baru lahir pada umumnya. Kemudian, sinar cahayanya tebal dan panjangnya 1000 kaki. Itu memblokir ruang di bawah kaki Chen Fan, mencegahnya untuk mundur. Retak, retak.
Yang lebih mengejutkan adalah pancaran cahaya itu mengangkat kaki Chen Fan dan mendorongnya menjauh dari Gunung Kaisar. Menarik. Chen Fan terkejut. Dia berubah menjadi setinggi 100 kaki dan suaranya sekeras suara guntur. Saat dia berbicara, gelombang tercipta di danau dan dunia berguncang. Chen Fan tidak pernah mengira 7 penggarap jiwa yang baru lahir dapat memblokir serangannya. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, tanpa menerapkan kekuatan Dharma apapun, hal ini jarang terjadi. Dia kemudian mengetahui bahwa 9 jenderal ilahi dari Kaisar Gunung sebenarnya adalah pejuang yang tidak dapat dibandingkan oleh penggarap jiwa baru lahir biasa. Haha, Chen Beixuan, kamu tidak sekuat itu. Teriak Jenderal Ilahi keempat. Benar, Chen Beixuan, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan kami. Bagaimana Anda bisa melawan Gunung Kaisar? Bai He belum menyerang. Jika dia melakukannya, dia akan membunuhmu dengan tebasan. Kata Jenderal Ilahi lainnya. Chen Beixuan menyerah, berlutut dan mohon ampun. Kata Jenderal Ilahi kedua, Tian Kuan. Banyak penguasa surgawi dan kultivator memandang dengan cemas. 7 Jenderal Ilahi dari Gunung Kaisar memblokir serangan Chen Fan yang menggemparkan dunia. Para tetua dan tuan mereka yang sebenarnya bahkan belum melakukan apapun. Apakah ini yang dimaksud dengan Chen Beixuan? Jadi, mengapa dia mengatakan bahwa dia akan menaikkan level Gunung Kaisar? Beberapa petani mengerutkan kening. Kultivator muda dengan pakaian mewah di belakang Surou dan saudara perempuannya bahkan menggelengkan kepalanya dan berkata, buang-buang waktu saja. Sepertinya Chen Beixuan sudah kehabisan taktik. Saudara perempuan dari keluarga Su memelototinya. Sementara Suna hendak membantah. Chen Fan tiba-tiba mencibir, beraninya kamu meremehkan kekuatanku. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada para penggarap Gunung Kaisar dan seluruh planet Tianhuang apa kekuatan sebenarnya dari penggarap jiwa yang baru lahir, dan bagaimana rasanya menjadi benar-benar tak terkalahkan. Kemudian, Chen Fan berteriak, Xuan Wu. Ledakan, energi yang sangat kuat dan menakutkan muncul dari tubuh Chen Fan. Roda Dewa Raksasa muncul di belakangnya. Gambar Xuan Wu perlahan muncul di kotak pertama. Ledakan, saat Xuan Wu muncul, hujan mulai turun dan sambaran petir. Semua orang melihat 7 sungai hitam yang dibentuk oleh Xuan Ming True Water di sekitar Chen Fan. Setiap tetes air itu seberat kolam, jadi, seberapa kuatkah ke-7 sungai itu? Itu 100 kali lebih berat dari 7 gunung. Retakan, begitu kekuatan Xuan Wu muncul, ke-7 jenderal ilahi langsung terkejut. Mereka merasa seolah ada gunung di atas kepala mereka. Bahkan jika mereka bekerja sama, kekuatan pancaran cahayanya masih ditekan. Tapi ini bukanlah akhir. Chen Fan berteriak lagi, Asuretir. Kotak kedua roda dewa menyala dan energi kuat lainnya muncul dari tubuh Chen Fan. Chaotic Divine Tree muncul, yang tingginya puluhan ribu kaki dan dikelilingi oleh arus udara kacau yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka yang menghancurkan bumi turun dari langit. Masing-masing sama kuatnya dengan serangan dari penggarap inti emas, ada lebih dari 1000 yang berasal dari pohon ilahi. Ledakan, 7 jenderal ilahi terdorong ke bawah sejauh 100 kaki. Namun, tampaknya ini bukanlah akhir. Kun Peng, Chen Fan berteriak lagi. Kun Peng muncul, itu adalah binatang buas yang melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan mampu menelan matahari. Sayapnya lebarnya 100.000 kaki ketika dibentangkan dan menyelimuti seluruh Gunung Kaisar. Ketika kekuatan Kun Peng diletakkan di tubuh Chen Fan, 7 jenderal ilahi kewalahan, mereka terjatuh 1000 kaki sekaligus. Sinar cahayanya hampir terlampaui. Saudaraku, ayo pergi, teriak seorang jenderal ilahi. Jenderal ilahi lainnya juga mengerahkan upaya mereka. Chen Fan hanya berjarak 1000 kaki dari puncak Gunung Kaisar. Jika mereka tidak bisa menghentikannya dan membiarkannya menginjak gunung, mereka akan tetap malu meskipun mereka bunuh diri. Bagaimana mereka bisa menghadapi guru ilahi dan leluhur mereka? Api, teriak jenderal ilahi ke-9, Zesan. Api merah mulai membakar tubuhnya. Dia menggunakan hidupnya untuk menyerang. Tidak hanya dia, 6 jenderal ilahi lainnya juga melakukan hal serupa. 1, 2, 3, ketika ke-7 jenderal ilahi dikelilingi oleh api merah, energi mereka melonjak dan mereka menjadi jauh lebih kuat. Sinar cahaya juga berubah menjadi merah dan mengangkat kaki Chen Fan hingga 1000 kaki. Tepat ketika para jenderal surgawi mulai merasa lega, Chen Fan berteriak lagi, Thunder Law, Iblis Suci, Jalan Agung, boom, boom, boom.
3 kotak lagi di roda dewa menyala, mewujudkan Thunderlord dengan kepala naga dan tubuh manusia, 6 dewa iblis, dan tungkul setinggi 10.000 kaki. 3 kekuatan lagi diaktifkan, Chen Fan dikelilingi oleh bentuk ilahi 6 warna. Buk, buk, buk. Sementara itu, detak jantung Chen Fan membuat gunung-gunung hancur seperti palu raksasa. Retakan kecil bahkan muncul di langit di sekitarnya. Chen Fan sepertinya tak terhentikan saat dia menginjak kakinya. Ledakan. Pada saat itu, 7 jenderal ilahi tidak mampu menahannya lagi. Sinar cahayanya terhalau. Zesan adalah orang pertama yang meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kekuatan Chen Fan telah menghancurkannya. Bukan hanya dia. Puff, puff, puff. Ada 6 ledakan. 7 jenderal ilahi dihancurkan sepenuhnya oleh Chen Fan. Chen Fan membunuh 7 jenderal ilahi teratas dengan sekali hentakan. Pada saat itu, semua petani tercengang.